Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat yang nonton video ini. Kali ini saya ingin mewawancara seorang content creator yang menginspirasi buat saya karena beliau sering membuat konten yang menarik dan menginspirasi. Oke, beliau ini berasal dari Sulawesi Utara. Oke, langsung saja kita sambut Kak David Salaiti. Halo Kak David. Halo. Oke, Kak. Tema wawancara kita kali ini mengungkap rahasia di balik layar, perjalanan dan proses kreatif seorang editor, Kak. Langsung saja Kak, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa yang pertama kali membuat Kak David tertarik dengan dunia editing? Dan ada momen atau inspirasi khusus gitu nggak Kak? Yang membuat tertarik sebenarnya saya dari SD itu walaupun sebelum tahu dunia video editing orangnya sangat kreatif. Jadi ya, dan kebetulan aja pas SMP tiba-tiba ada bikin video gitu. Nah, lama-lama keterusan deh videonya. Nah, dan pertama yang bikin ingin apa ya? Apa tadi? Oh, ingin mendalami dunia editing. Pertama, pengen terkenal aja sih, gitu dong. Oke, next question. Eh, Bisa ceritakan sedikit nggak Kak? Apa proyek pertama Kak David yang Kak David kerjakan dan apa yang Kak David pelajari dari pengalaman tersebut? Proyek pertama itu, ini bukan yang profesional ya, yang suka-suka sendiri aja lah. Ya, Membuat, meremake YouTube Rewind Indonesia 2016. Dan pelajaran yang saya dapati, ternyata kalau kita cuma nonton video, dari videonya kelihatannya gampang dibuat, tapi ternyata kalau kita bikin sendiri itu susah sekali, belum atur orang-orang yang tampil di dalamnya. Kalau kalau editingnya mungkin gampang, tapi untuk atur orang-orangnya, untuk atur shotnya ini, nah itu yang susah ternyata. oke. Next question. Bagaimana Kak David memulai setiap proyek Kak David? Apakah ada ritual atau langkah awal yang selalu Kak David mulai? Kayak membuat kopi, membuat teh, atau beli cemilan gitu Kak? Ada. Ritual, jadi yang pertama sebelum kita mengedit, minimal lah kita briefing semua shot yang ada. Nah, kalau saya sih bukan cuma briefing, saya yang syuting videonya. Jadi waktu pada saat syuting kita udah tahu mau ini nanti editnya gimana gimana. Nah, jadi nanti pas di proses editing jadi lebih gampang gitu karena udah terbayangkan lah waktu masih syuting. Nah, buat kalian yang video editor yang bukan kalian yang syuting videonya, ya minimal pertama briefing lah dulu, kita liatin semua shotnya, lihat, nontonin. Dan yang kedua adalah mood. Jadi sebelum editing itu kalian harus dianjurkan jangan main Mobile Legend, tapi kalau mau main sebelum editing harus menang, pastikan menang. Kalau kalah, aduh bahaya, nanti tidak mood. Baik, baik. Iya sih Kak. Nah, Oke, tapi jangan bergantung di mood, karena terkadang kita harus melawan mood. Misalnya sudah kepepet, sudah deadline, sudah apa, ya harus dilawan itu mood. oke, next question Kak ya. Pernahkah Kak David ada di momen harus mengubah konsep di tengah jalan? Lalu kira-kira cara Kak David ngatasinya gimana? Oke, mengganti konsep di tengah jalan pernah, dan caranya adalah ya kalau memang harus mengganti di tengah jalan, ya mulai dari awal, kita mulai dari planningnya, mungkin dari skripnya. Terus udah gitu doang. Tapi nggak apa-apa sih kalau ganti konsep, kita walaupun memakan waktu dan memakan mood, tapi kita bisa mempelajari hal baru seperti itu. Jadi kita nggak cuma di konsep-konsep itu terus, akhirnya kita bisa pelajari konsep baru. Oke, next question nih Kak. Bagaimana cara Kak David menyeimbangkan antara keinginan klien dan visi kreatif Kak dan visi kreatif Kakak sendiri?
Ya, jadi pertama kita harus baca dulu briefing dari kliennya. Baca baik-baik, terus sudah deh kita bisa, misalnya dia kasih skrip kan, nah kita bisa taruh deh dari briefnya itu kita bisa taruh aspek-aspek kreatif kita sendiri. Nah seperti itu. Next Pokoknya question. paling penting baca brief. Siap. Next question. Eh, apa saran terbaik yang bisa Kak David berikan untuk teman-teman yang baru mulai terjun nih Kak? Saran terbaik adalah dalam mengedit video, yang paling penting sekali itu adalah storytelling atau pesan yang ingin disampaikan dari video itu. Jadi sebenarnya transisi efek-efek, sound effect itu bukan hal yang utama, itu hal yang menunjang storytellingnya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini video simple banget, nggak ada transisinya, nggak ada, tapi kalau pesannya udah tersampaikan dengan jelas, ya udah bagus. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat video ini pesannya belum tersampaikan dengan baik, nah itu disitulah gunanya mungkin transisi atau sound effect atau efek. Nah, tapi yang paling utama itu pesannya. Berarti storytelling Kak yang paling penting. Iya. Oke, next question. Eh, bagaimana perasaan Kak David melihat hasil karya Kak David di media sosial tuh banyak disukai orang Kak? Gimana Kak? Oh, yang pertama pastinya sangat senang karena ternyata kerja keras yang dilakukan itu mulai dari syutingnya, dari editingnya, ternyata itu tidak sia-sia. Jadi walaupun banyakkan konten, kalau ya banyakkan konten yang walaupun tidak disponsori, tapi kalau banyak yang nonton itu rasa senang. Iya, Dan iya, karena kita tetap butuh yang namanya validasi. Jadi walaupun tidak dapat cuan, yang penting validasi. Semua manusia itu butuh validasi. Jangan munafik. betul sekali. Oke, next question. Oh ini kayaknya terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir nih. Oke. Jika Kak David bisa milih proyek impian, proyek apa yang bakal Kak David pilih dan kenapa? Em, Proyek impian itu disuruh bikin iklan Samsung. Ya, karena Samsung adalah, pertama saya sangat tertarik dengan ini gadget-gadget teknologi dan em, m- brand identity Samsung itu terkesan kayak sangat sangat terkonek semuanya gitu ekosistemnya. Kayak Apple lah. Apple kan udah terkenal banget kan dia brand value-nya tinggi terus ini. Tapi masalahnya saya tidak suka iOS Mac karena operating system mereka itu kayak terlalu tertutup untuk mereka saja, mereka-mereka saja. Nah, kalau Samsung dia kan Android. Nah, tapi menurut saya dari segala Android Samsung paling, jadi Oke, Apple-nya Android gitu. Apple Android. Berarti Ya, rajanya Android berarti. yes. Oke, oke. Ternyata udah habis Kak pertanyaannya. Oke, oke. Sekian wawancara kali ini Kak ya. Eh, makasih atas waktunya. Maaf atas kesalahan-kesalahan yang udah saya buat tadi. Iya. Jadi, jadi itu aja Kak. Makasih banyak oh Kak. Makasih banyak. Oke.